Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, setelah ulangan kita sudah masuk sekarang di bab 7. Dan insya Allah Ustazah Salma baru hari ini menginfokan yang belum menyelesaikan tugas di bab 6 sama yang tidak tuntas atau remedial di bab 6 ya. Insya Allah hari ini Ustazah share ya. Jadi bagi yang belum masih ada tugas-tugasnya yang tertunda di bab 6, tolong dilengkapi. Nanti Ustazah akan share. Waalaikumsalam. Baik, sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini kecil sekali kah? Tar, coba Ustazah kerasin dulu. Masih kecil kah suara Ustazah? Masih kecil. Oh, berarti ada yang kecil, ada yang besar. Berarti coba dibesarkan volume kalian. Siapa tahu volume kalian yang kecil. Sudah besar belum suara Ustazah? Sudah. Oke, tadi Ustazah bilang hari ini Ustazah akan share yang masih belum mengerjakan tugas-tugas di bab 6 sampai bab 5, bab 6, dan Ustazah akan membagikan siapa yang remedial di tema 6 ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan bermanfaat. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa setelah berdoa silahkan dimatikan semua mikrofonnya. Sudah. Masih ada yang hidup mikrofonnya? Mikrofonnya dimatikan. Waalaikumsalam. Ustazah ini sudah Ustazah keraskan suara Ustazah ya. Mungkin coba volume kalian yang dibesarkan. Ya. Sudah. Didengarkan aja. Ini udah paling besar ini mikrofonnya Ustazah. Ustazah juga udah keraskan suara Ustazah. Oh, berarti ada yang kecil, ada yang besar ya. Oke. Sekarang mikrofonnya dimatikan. Masih ada yang hidup mikrofonnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam.
Akila Alia, hidup mikrofonnya. Oke, sudah semua ya, mati mikrofonnya. Seperti biasa, di grup di kolom komentar tidak boleh ngobrol yang lain kecuali pelajaran. Selanjutnya, tidak boleh menyalakan mic kecuali Ustazah Salma yang minta. Kenapa tidak boleh menyalakan mic? Seperti tadi, temannya akan terganggu. Storing namanya, itu storing ya. Jadi suara Ustazah kan tadi ada yang mendengar kecil, ada yang mendengar besar. Kalau mic-nya hidup, makin jadi deh ndak kedengaran suaranya Ustazah Salma ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Alhamdulillah kita sudah masuk di bab 7. Bab pertama, bab 7, yaitu kita membahas tentang Ustazah akan bagi share link anunya ya. Nah, itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di halaman berapa ya kalau di modul ya? 41. Nah, itu halaman 41. Masya Allah. Sebentar lagi habis loh ya pelajaran kita, dan kalian sudah bukan halaman 41, halaman 54 sayang. Halaman 54. Halaman 54. Pelajaran 10, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Ustazah sudah udah berbagi layar, udah dilihat di layar. Kalau yang tidak kelihatan di layar, berarti hilangkan tanda pakunya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, ketika Ustazah menjelaskan, tolong jangan dipotong. Kalau ada pertanyaan dicatat, nanti terakhir Ustazah akan bertanya, kalian silahkan bertanya ya. Bagian A yaitu nikmatnya bersyukur. Apabila direnungkan secara mendalam, apabila kita renungkan secara mendalam, ternyata banyak sekali nikmat Allah yang telah kita terima dan kita gunakan dalam hidup ini. Banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali. Apa saja yang paling utama sekarang kita alhamdulillah pagi bisa bangun, bisa bernapas, bisa menghirup udara segar, bisa melihat teman-teman, bisa melihat orang tua, ibu, ayah, keluarga semua. Itu sudah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kita harus bersyukur. Ketika bersyukur, maka ucapkanlah alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan. Selanjutnya, demikian banyaknya sehingga kita tidak mampu menghitungnya ya. Jadi kita tidak bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka itu kita harus bersyukur. Kita diberi tubuh yang sempurna, itu harus bersyukur. Kita bisa melihat pemandangan, kita harus bersyukur. Jadi semua itu harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ustazah bacakan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. Ustazah bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh
Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Nah, di situ Ustazah akan menjelaskan. Kalian kan kadang takutnya tuh terkecoh ya. Quran surat An-Nahl _16. Lihat kan? Boleh dijawab? Lihat kan? Ustazah baca Quran surat An-Nahl ayat 16. Lihat. Ya. Nah, itu garis miring 16 itu berarti maksudnya Quran surat An-Nahl itu surah yang ke-16. Ya. Surah An-Nahl itu surah yang ke-16 di dalam Al-Qur'an. Namun ayat yang Ustazah baca tadi berarti ayat berapa? Ayat 86. Iya, betul. Iya, betul. Ayat 18. Betul, ayat 18. Jangan sampai terkecoh ya, teman-teman. Jangan sampai terkecoh. Jangan sampai terkecoh. Jadi, takutnya nanti jawabannya Ustazah tulis ayatnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Nanti Ustazah tanya itu surah apa dan ayat berapa. Terus jawabnya apa kalian? Jawabnya surah An-Nahl ayat 16. Salah. Yang betul Quran surat An-Nahl ayat 18. Kalau An-16 itu garis miring dari An-Nahl, berarti An-Nahl itu surah ke-16 di dalam Al-Qur'an. Sudah paham ya insyaallah ya. Selanjutnya, hakikat syukur. Apa sih hakikat syukur itu? Hakikat syukur adalah menampakkan nikmat dengan menggunakan pada tempatnya dan sesuai dengan kehendak pemberinya. Sedangkan kufur nikmat adalah menyembunyikan dan melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi penjelasan yang pertama, hakikat syukur. Syukur adalah menampakkan nikmat dan menggunakannya pada tempat dan sesuai dengan kehendak pemberinya. Jadi kita bersyukur, menampakkan nikmat dengan mengucapkan alhamdulillah dan menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin, tidak salah-salah. Maksudnya kan ada tuh orang udah dikasih nikmat tapi salah menggunakannya. Nah, kalau kita sudah bersyukur, kita akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kufur nikmat tadi apa? Menyembunyikan dan melupakan nikmat. Jadi dia tuh sudah dikasih rejeki sama Allah, sudah diberi nikmat sama Allah, tapi dia tidak mau bersyukur, tidak mau sholat, tidak mau lain-lain menjalankan perintah Allah, maka itu namanya dia melupakan nikmat yang telah Allah berikan. Atau dia orang kaya tapi tidak mau sedekah, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak. Itu juga dia orang yang kufur nikmat. Maksudnya tidak mau berbagi. Dia merasa aku ini kerja, aku dapat uang, yaitu punyaku, aku tidak perlu berbagi. Nah, itu sudah. Karena ketika kita bersyukur atas nikmat Allah itu, kita akan merasa bahwa apa yang kita miliki itu adalah bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, kita diberi harta itu titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menitipkan semua harta, uang. Kalau kita banyak punya uang, punya lain-lain banyak, itu Allah menitipkan kepada kita dan kita harus menggunakannya sebaik-baik mungkin. Seperti itu ya teman-teman. Insya Allah kita selalu menjadi orang yang bersyukur. Nah, seperti ini juga pernah Ustazah sebelumnya, mungkin kelas 2 Ustazah pernah ceritakan. Walaupun kita punya rezeki sedikit, tapi kita bersyukur, itu sudah Masya Allah nikmatnya. Maka ketika kita bersyukur,
kita akan merasakan nikmat yang besar. Tapi ketika kita punya harta yang banyak, ini siapa Rasya? Ini tolong dimatikan mikrofonnya dulu. Tadinya saya mau bilang Ketika kita punya rezeki yang banyak, ketika kita punya harta yang banyak, namun kita lupa bersyukur, maka kita akan merasa kurang terus. Makanya nikmat bersyukur itu seperti itu. Kita harus bersyukur agar nikmat yang telah Allah berikan itu semakin nyaman kita rasakan dan luas kita rasakan, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Ustazah bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, harus ada turunkan dulu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran, teman-teman. Dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Dan apabila kita tidak bersyukur atau mengingkari nikmatmu, nikmat yang Allah berikan, maka kita termasuk orang sesungguhnya kita apa tadi? Maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sofa tolong dikecilin TV-nya. Umi lagi ngajar. Ustazah dulu. Sampai di sini sebentar dulu, Ustazah tambahin lagi sedikit, habis itu Ustazah buka pertanyaan. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita. Kebalikan dari syukur adalah kufur. Nih, lawan kata atau kebalikan dari syukur adalah kufur. Kufur artinya tidak menyadari atau mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Kufur artinya tidak menyadari atau pura-pura lupa atau mengingkari, tidak mau mengakui nikmat yang telah diberikan Allah. Dia merasa aku ini bisa bernapas, dia tidak tahu kalau ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu sebenarnya, tapi dia tidak mau mensyukuri. Oke, sebelum pindah ke B, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Gak ada. Enggak. Tadi Rasya, ada mau bertanya ke Rasya? Rasya, mana Rasya? Rasya mau bertanya ke tadi Solih? Enggak. Oh enggak. Oh iya, silakan dimatikan mikrofonnya. Nah, kita itu kan harus bersedekah kan? Iya, harus bersedekah. Tapi memangnya kita bertanyakan ya. Coba kameranya dinyalakan dulu Memang dong, ada Rasya. teman-teman Rasya, kameranya Aduh. dinyalakan dulu biar Ustazah lihat. Mana sih wajahnya nih? Oke. Gimana, Sya? Nah, yang tadi aku mau bilang itu kan apa namanya? Bersedekah tadi. Ya, kalau kita bersedekah kan itu kan harus kan. Nah, tapi bayangkan kalau kita itu udah bersedekah tapi malah dimalingin orang tempat bersedekahnya. Nah, itu berdosa apa enggak, Ustazah? Maksudnya kita bersedekah terus dimalingi orang, gimana dulu? Belum paham Ustazah. Kita Maksudnya bersedekah kayak gini, contoh gini ya. Maksudnya itu Rasya bersedekah.
Setelah itu habis Rasya bersedekah, habis itu rumah Rasya dimalingi orang, gitu kah? Enggak. Jadi maksudnya bayangkan aja orang itu udah bersedekah banyak-banyak. Udah banyak kan itu orang. Tapi bayangkan tiba-tiba ada maling aja langsung masuk terus diambil. Apa sih? Nah itu berdosa apa enggak saja? Oke, sebentar. Silakan dimatikan mikrofonnya yang lain. Dosa. Jadi gini ya. Tolong ini siapa tadi yang berbagi layar ini tadi? Jadi hilang layarnya Ustazah ini. Siapa tadi pencet-pencet berbagi layar? Maisha. Maisha berbagi layar nih. Jadi hilang layarnya Ustazah. Oke. Oke, ntar silakan dimatikan mikrofonnya semua. Jadi gini, mungkin tadi sependapat Ustazah, pembahasan dari Rasya, pertanyaan Rasya. Rasya, katanya misalnya kita bersedekah kan wajib. Jadi gini, bersedekah itu tidak wajib teman-teman, tapi kalau bisa kita laksanakan. Karena kalau sudah hitungan wajib, itu kalau kita tidak bersedekah berdosa. Jadi bersedekah itu tidak wajib, cuman kalau bisa kita laksanakan. Karena kalau sudah hitungan wajib, itu jatuhnya kalau tidak melaksanakan berdosa. Nah, sedangkan kita tidak bersedekah itu tidak berdosa. Nah, bersedekah itu namanya kita berbagi. Itu ada haknya orang. Itu namanya kita bersedekah. Nah, jadi maksudnya tadi, misalnya kita bersedekah sudah banyak, terus tiba-tiba uang sedekahnya itu dimalingi orang. Kalau dimalingi orang, sedekahnya itu yang berdosa orang yang mengambil. Kalau kita tidak berdosa karena kita ikhlas memberikan. Nah, terus misalnya lagi nih ada dua versi ya. Misalnya Ustazah jelaskan lagi pembahasan Rasya. Ustazah, kita sudah bersedekah banyak, tapi rumah kita dimalingi. Nah, kalau itu sudah takdir Allah. Berarti kita harus ikhlas. Mungkin Allah ingin mengambil rizki kita yang lain yang diambil maling tadi. Dosanya siapa Ustazah? Yang maling tadi berdosa. Kalau kita ya tidak berdosa, ya. Oke, baik. Coba Ustazah. Kalau dimalingin rumah kita tinggal di mana dong? Kalau masa maling mau maling rumah kita, mana bisa maling mau maling rumah, kayak mana maling mau ngangkat rumah? Kalau maling biasanya ngambil barang-barang yang ada di rumah, tapi kalau rumah nggak bisa diambil maling. Maling rumah, maksudnya ngebajak rumahnya orang. Ngebajak? Diambil alih. Oh, diambil alih. Nah, itu lain lagi Rasya. Itu pasti ada alurnya panjang sekali ya. Baru ada orang Itu alurnya panjang ya Rasya. Kalau rumah kita sampai dibajak itu biasanya itu adanya di film. Oke, silakan lanjut. Silakan semua mikrofonnya dimatikan kembali. Ustazah akan lanjut menjelaskan. Ustazah berharap jangan ada yang membagikan layar lagi ya, seperti tadi ya. Oke, selanjutnya Ustazah akan membahas tentang kalau layarnya kecil, kalian lihat, itu silahkan diperbesar di layar HP kalian bisa. Kalian pegang aja, sentuh, baru kalian besarkan bisa. Kalau di laptop kayak mana? Kalau di laptop nggak bisa, kan udah besar kelihatan di laptop. Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang sikap bersyukur. Apa aja sih sikap bersyukur itu? Sikap bersyukur ada beberapa cara mensyukuri nikmat Allah. Nih, ada caranya teman-teman. Ustazah kasih tahu ya. Beberapa cara mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati. Ini dilakukan dengan mengakui sepenuh hati apapun nikmat yang diperoleh bukan hanya karena kepintaran kita. Walaupun kita pintar, semua rezeki itu Allah yang kasih. Walaupun kita seorang bos, seorang manajer, itu semua Allah yang kasih dan Allah menakdirkan.
ke keahlian dan kerja keras kita, tetapi karena anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Keyakinan ini membuat seseorang tidak merasa keberatan betapapun kecil dan sedikit nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diperolehnya. Tadi yang pertama, syukur dengan hati. Jadi kita mensyukuri, Masya Allah ya. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang besar, nikmat yang besar, sehingga apa? Kita dapat, orang tua kita dapat pekerjaan dan berlimpah rezeki. Itu bersyukur. Dan jangan lupa ketika kita bersyukur, kita berbagilah kepada tetangga, keluarga yang sedang membutuhkan. Karena apa? Sedikit saja kita berikan itu sudah luar biasa. Dan itu teman-teman, ketika kita ikhlas memberikan, ketika kita ikhlas memberikan sesuatu tanpa memberitahu kepada orang lain, maka pahalanya kita yang dapat dan insya Allah akan dihitung di hari akhir nanti, yaitu di akhirat. Itu termasuk timbangan baik kita akan berat. Jadi ketika kita bersedekah seperti pepatah itu, memberi tangan kiri, tangan kanan tidak tahu. Jadi maksudnya ketika kita memberi ini tangan kanan, tangan kiri itu tidak boleh tahu. Maksudnya apa? Jangan bercerita kemana-mana kalau kalian sudah berbagi. Ketika kita bercerita, maka pahala kita akan berkurang. Aku kemarin ngasih uang loh ke panti asuhan. Kita cerita nih. Takutnya ketika kita cerita itu jatuhnya ria, sombong, ingin dilihat orang lain. Pahalanya sudah hilang loh itu teman-teman. Percuma kita ngeluarkan uang 10 juta, 20 juta ke panti asuhan, tapi kita bercerita. Dan intinya kalau bercerita itu akan hilang, akan berkurang, pahalanya akan berkurang. Jadi tadi lebih baik kita kalau tidak mau berkurang pahala kita, ketika kita memberi jangan memberitahu kepada orang lain. Cukup kita dan Allah yang tahu. Cukup kita dan Allah yang tahu. Ya, seperti itu. Ustazah. Iya. Kan Ustazah bilang kan kalau kita berbagi tuh kita kan itu namanya, kita kan itu nggak boleh namanya itu kayak cerita kan itu pahala kita hilang. Tapi kalau dilihat orang gimana ya? Kan kita kalau misalnya kita sudah niat tidak mau dilihat orang, terus misalnya dilihat orang tapi kan misalnya itu tanpa sengaja, terus kita nggak cerita ya nggak apa-apa, Rasya. Kita kan nggak ada niat. Kira Ustazah kita disuruh jadi kayak maling dulu baru kita sembunyi. Kita kan nggak ada niat, nggak ada niat untuk pamer dan lain-lain seperti itu. Jadi misalnya kita itu memberi terus tiba-tiba dia ngelihat, ya udah kita pura-pura nggak tahu aja, diam aja dan nggak usah dibahas, diam aja udah gitu. Tapi ketika ada orang lihat terus kita bahas, aku tadi, nah itu yang salah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada silakan mikrofonnya dimatikan kembali. Apa Rizky? Apa Eki? Najril masih ternyalakan mikrofonnya Koko. Kalau ndak mau bertanya silahkan dimatikan mikrofonnya. Koko. Mana nih Koko nih, mikrofonnya hidup. Saya matikan dulu. Oke, udah mati ya. Ada suara burung-burung tuh. Oke, selanjutnya yang kedua. Cara kedua mensyukuri nikmat. Cara kedua yaitu syukur dengan lisan, yaitu mengakui dengan ucapan bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Pengakuan ini diikuti dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ucapan alhamdulillah nih dengan lisan, bilang alhamdulillah, membaca alhamdulillah itu syukur dengan menggunakan lisan. Ucapan ini merupakan pengakuan, kita tuh mengaku bahwa yang paling berhak menerima pujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat rezeki, biasa kita kan di sekolah tuh. Kalau di sekolah itu enggak apa-apa, berbagi kan niatnya berbagi sama teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih. Nah, itu ucapan kita bersyukur karena kita sudah mendapat rezeki dari teman kita. Rezeki dari siapapun itu, maka kita harus berucapkan alhamdulillah karena kita bersyukur Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Jadi semua itu Allah sudah yang menghendaki ya teman-teman. Contoh aja, ketika kita menyuap tinggal satu ini kebab contohnya, kita makan kebab udah suapan terakhir, padahal ini tangan udah jelas megang mau masuk mulut tapi jatuh. Nah, berarti yang jatuh tadi itu bukan rezeki kita teman-teman, itu bukan rezeki kita. Ketika kita sudah jadi kita harus tahu Allah itu sudah mengatur semuanya. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwasanya kita semua manusia ini adalah artis. Kenapa dikatakan artis? Karena kita ini sudah diatur sama Allah. Allah sudah membuatkan skenario kita dari kita dalam kandungan ibu kita berumur 4 bulan. 4 bulan itu kemarin sudah saya jelaskan kan, kita udah ditiupkan ruh, ditentukan rezeki kita, ditentukan jodoh kita, ditentukan meninggalnya kita, semua sudah ditentukan sama Allah. Jadi kita ini hanya menjalani hidup perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Hal ini dengan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jalan dan perbuatan yang diridhoinya, yaitu dengan menjalankan syariat, mentaati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala aspek kehidupan. Dengan perbuatan, sudah tahu kalau mau masuk surga kuncinya apa? Kuncinya yaitu menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Udah itu aja kuncinya. Itu aja kuncinya. Kuncinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, contoh sikap bersyukur. Apa aja sih Ustazah Salma contoh sikap bersyukur itu? Yang pertama, jika kita diberi kesehatan, maka kita bersyukur dengan rajin beribadah dan melakukan hal yang bermanfaat. Tuh, selagi kita sehat, lakukanlah. Kita bersyukur, lakukan ibadah 5 waktu, tepat waktu. Kalau bisa ditambah sunnah duha, sunnah tahajud, melakukan hal yang bermanfaat. Berzikir, membantu orang tua ketika di rumah itu kan suatu hal yang bermanfaat ya. Yang kedua, jika diberi harta, maka kita bersyukur dengan membelanjakannya di jalan Allah seperti bersedekah, berzakat, membantu orang yang membutuhkan dan lain-lain. Tuh, ketika kita diberi harta yang berlimpah, tapi tidak harus memiliki harta yang berlimpah baru bersedekah. Kita cuma punya sedikit harta pun silahkan bersedekah. Jangan menunggu kaya baru bersedekah, itu tidak benar. Jadi ketika kita diberikan rezeki kepada Allah, maka kita kalau bisa bersedekah, membantu orang yang membutuhkan dan contohnya kayak kita dapat pembinaan penawar ibu enggak apa-apa kan kita bersedekah aja. Enggak dengar Ustazah Rasya. Gimana Rasya? Aku bilang kan katanya Ustazah itu kita nggak penting kan kalau kita itu mau itu kaya mau itu enggak, kita harus bersedekah. Nah, kalau begitu berarti mau itu
1.000 mau itu berapa, itu 1.000 mau 10.000 itu sudah apa kan sedekahkan. Tuh, Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Silahkan dimatikan dulu mikrofonnya, Ustazah akan bahas. Tuh kata Rasya, Ustazah, kita tuh kan bersedekah ndak harus menunggu kaya ataupun ya tidak harus menunggu uang banyak gitu. Boleh kita sedekah 10.000, 1.000, 2.000, yang penting itu satu kuncinya, nah, ikhlas. Mau 1.000, 2.000, 3.000, yang penting ikhlas. Ya, kalau kita tidak bisa memberikan sedekah yang banyak, yang semampu kita bisanya. Misalnya kita tidak punya uang, senyum. Senyum itu sedekah. Membantu orang itu sedekah. Tidak bisa ngasih uang, senyum setiap hari, senyum. Itu sedekah, jangan cemberut. Nah ya teman-teman ya. Selanjutnya, jika diberi ilmu maka kita syukuri dan cara mengamalkannya dan mengajarkan ilmu itu pada orang lain. Nah contoh, kita sudah belajar nih ilmu sedekah, ilmu bersyukur. Kita boleh loh berbagi, memberitahu orang tua kita, adik-adik kita, tante, paman. Kita wajib membagikan ilmu kita agar apa? Ilmu yang kita dapat itu mengalir. Karena ilmu yang mengalir itu sampai di surga nanti, di akhirat nanti. Contoh Alula menyampaikan ke bundanya. Alula menyampaikan Bunda, Alula bilang begini, Bunda, silahkan bersedekah Bunda. Karena kita bersedekah tidak harus menunggu waktu kita kaya. Nah contohnya seperti itu. Itu misalnya dilaksanakan bundanya Alula. Nah itu kan ilmunya Alula mengalir. Ustazah mengajarkan ke Alula, Alula mengalirkan ke bundanya, dan bundanya melakukan. Maka Ustazah dapat pahala, Alula dapat pahala, bundanya dapat pahala. Mengalir pahala kita sampai di akhirat. Seperti itu. Ini Nazril hidup mikrofonnya. Aku lagi sebut. Mikrofonnya jangan dihidupkan kalau ndak pengen bertanya ya, karena storing temannya. Rasya mau bertanya apa, Rasya? Rasya nih yang aktif bertanya nih. Jadi Tadi saya mau bertanya tapi lupa. Oke, diingat-ingat nanti kalau mau bertanya silahkan bertanya. Ingat, tidak ngobrol yang lain di kolom komentar kecuali tentang pelajaran. Ini Nazril. Sama siapa Nazril nih? Oke, tadi sudah bilang ketika kita diberikan ilmu maka kita bersyukur dan mensyukuri nikmat bahwa kita sudah tahu, dan kalau bisa kita amalkan ilmu yang kita tahu kepada siapapun itu. Tidak harus kita menunggu tua loh untuk berbagi ilmu. Kecil-kecil pun kalian itu bagus memberi ilmu, membagikan ilmu kepada bude, tante, guru, ayah, bunda, adik, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, jika diberi waktu luang. Nah, yang tadi saya bilang, nah, kayak contohnya kita itu mau jalan, itu kita harus dulu misalnya. Yang pertama kayak nunggu dulu ada pemiliknya atau enggak. Kedua, kalau enggak ada pemiliknya itu lebih bagus kita sedekahkan, setaunya aku. Maksudnya gimana? Ustazah kurang jelas, Nak. Maksudnya kayak gini. Kayak contohnya kita itu ketemu uang 50.000 di jalan. Ya. Nah, itu kan uang itu dari pemiliknya orang kan. Ya. Nah, jadi yang pertama kita harus lakukan itu dulu kan Ustazah, yang pertama kita itu nunggu dulu itu ada orangnya kayak mau datang itu cari uang dulu. Sampai akhirnya ada orang yang datang baru bilang itu uangnya baru kita kasih. Iya, oke. Tapi kalau udah ketemu kita harus sedekah. Lebih bagus kita sedekahkan kan Ustazah. Iya, betul. Kalau udah ada pemiliknya sudah. Iya, betul. Ini siapa? Anti Sahila ini siapa tadi yang mau bertanya itu? Yang mau bertanya tadi ditulis di kolom komentar siapa? Tulis namanya. Oh, Eki. Oke, tunggu ya, Ki. Kita jawab punya Rasya dulu ya, Ki. Nah, ketika kalian itu menemukan uang di jalan, maka kalian itu yang pertama
Contoh kalian ketemunya itu di depan rumah kalian, maka yang pertama kalian tanyakan dulu ke sekitar kalian, ke tetangga kalian. Tapi satu, jangan sebutkan dulu nominalnya, jangan sebutkan dulu jumlah uangnya. Kenapa? Kalau misalnya orang itu bilang sesuai jumlahnya, berarti itu betul uangnya. Terus yang kedua, misalnya tadi orangnya ndak ketemu, Ustazah, ini uang siapa? Nah, ini uang siapa? Itu berarti kita kasihkan ke masjid atau kemana. Betul, harus kita sedekahkan. Oke, silahkan Eki, mau tanya apa Eki? Jadi kalau mau sedekah itu dari mau gede, boleh sedekah kah? Apa sayang? Apa sayang? Kalau mau sedekah, kecil sama sedekah. Kalau mau sedekah, ulangin Ki. Kalau mau sedekah apa Ki? Eki, diulang Ki. Dia malu. Eki, Iya. kalau mau sedekah umurnya boleh bayi dan dewasa nggak? Nah, kalau sedekah itu sebenarnya tidak memandang umur, tapi kalau bayi itu yang sedekah itu biasanya orang tuanya. Contoh, ini sedekah orang tuanya karena bayi belum paham. Kalau dewasa kan dia kayak umur-umur kalian ini kan masih kecil, udah bisa kayak kalian ini kelas 3 SD sudah bisa sedekah ya, udah bisa. Oke, selanjutnya. Nomor 4, silahkan, ini waktunya nanti takutnya kelewatan karena kita sampai jam 9 saja ya. Ini tidak boleh ngobrol, ini di kolom komentar rahasia, siapa-siapa itu ngobrol nanti kurang nilainya loh. Oke, silahkan mikrofonnya dimatikan kembali. Nazril ngobrol, ayo. Mikrofon masih hidup nyala. Fauzan, Jidan, guys, nyala mikrofonnya. Selanjutnya, jika diberi waktu luang, kita bersyukur dengan memanfaatkan waktu untuk beribadah, belajar, tadarus Al-Quran. Tuh teman-teman, ketika kita diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkanlah sebaik mungkin. Jangan dibuang-buang, sayang loh, karena waktu itu tidak akan kembali lagi. Contoh, kita ini sekarang jam 9, mau kembali lagi ke jam 5 tidak bisa. Sudah hilang waktunya, tidak bisa kita kembali lagi. Yang ada kita menunggu di jam 6 pagi besok, tidak bisa lagi kembali ke jam 6 pagi. Jadi gunakanlah waktu itu sebaik-baik mungkin, jangan dibuang-buang. Selanjutnya, manfaat bersyukur. Ini terakhir pembahasannya Ustazah. Manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita. Ketika kita bersyukur, Allah menambahkan rezeki yang banyak kepada kita. Yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersyukur, kita terjauh dari sifat ingkar. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingat kita. Yang keempat, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong karena kita ingat bahwa semua yang Allah berikan itu semua milik Allah, bukan milik kita. Ketika Allah ingin mengambil, sekejap Allah ambil. Yang ketujuh, hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Walaupun kita cuma sedikit punya uang, ketika kita bersyukur, kita merasa tenang, bahagia, dan lapang hidup kita. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Ada? Wazah, Ya. kita kan berbagi. Ya. Baru orangnya kembaliin. Nah, terus dia kembalikannya ngomong apa? Dia bilang gak jadi. Maksudnya ndak mau atau gimana? Dia gak mau. Nah, terus? Udah. Oh, misalnya gini ya, kan ada dua versi ya Zen.
Jadi kita berbagi kepada teman, kepada orang, dia orangnya tidak mau. Mungkin dia punya alasan sendiri, tidak apa-apa, jangan sakit hati. Kita alihkan kepada orang lain yang mau. Dua, ada lagi yang gini, misalnya contoh dia dikasih, tapi bilang aku terima, tapi aku kembalikan lagi kepada kamu, terima kasih banyak. Itu juga tidak apa-apa. Berarti dia merasa maksudnya merasa ada yang lebih berhak menerima itu, gitu Zen. Kita bagi, berarti dia pengen itu diberikan kepada yang membutuhkan. Mungkin dia merasa dia masih ada, lebih baik dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu Zen. Jangan sampai sakit hati loh kalau orang tidak mau menerima, tidak boleh. Tidak boleh sakit hati kalau orang tidak mau menerima pemberian kita. Berarti dia punya alasan sendiri. Berarti ada yang lain membutuhkan. Berarti kita kasihkan kepada yang lain. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Karena ini ada yang mengingatkan sudah jam 9:01 Ustazah. Adakah yang mau bertanya lagi? Oke. Kalau tidak ada, Ustazah akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Bisa kalian bagi kepada teman-teman, saudara, bibi, tante, ayah, bunda ya. Apa sayang? Bahasa Indonesia tidak ada, Pak. Ada, sudah ada, itu habis ini pelajaran Ustazah. Baik, sebelum Ustazah akhiri, kita berdoa dulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa setelah belajar PAI. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan Jafri Ustazah ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.